Saat siang hari tiba, ketika Anda melakukan aktivitas di luar ruangan seperti sedang bekerja bangunan, ditambah dengan teriknya matahari, maka akan semakin tersiksalah pekerjaan Anda. Tapi kalau lagi cerah, lantas terpikirlah sesuatu di benak Anda. Kapan ya kira-kira gue jadi kaya? Kenapa jadi mikirin kaya sih, Bambang? Pikirin kenapa matahari panas. Oh, maaf bang. Kita ulang lagi ya. Iya, Siap? siap. Kenapa matahari panas? Apa ya yang membuat matahari jadi panas? Aduh. Nah, untuk menjawab pertanyaan si Bambang, mari Putar dulu intronya. nyamber aja lu. Gorengan gosong. Bisa aja lu, minyak jelantah. Mama, ingin sekali ku bertemu. Hachi anak yang sebatang kara, pergi mencari ibunya. Nah, matahari akan menjadi sangat panas dan sesak jika ada penumpukan atau kepadatan orang-orang banyak. Jika Anda berbelanja di hari weekend atau akhir pekan. Apalagi jika ada diskon besar-besaran yang berhubungan dengan keperluan emak-emak, seperti diskon kosmetik ataupun alat-alat keperluan dapur. Bang. Kenapa jadi matahari mau sih bangsat? Ini kan lagi mau bahas matahari ini nih, yang ini. Kasar amat. Ya udah, putar dulu intronya. Udah bangsat. Kasar amat. Nah, matahari merupakan bintang yang menghasilkan panas dan menjadi pusat di tata surya kita. Panas matahari biasanya dimanfaatkan orang-orang untuk keperluan hidup, seperti menggoreng telur, menjemur pakaian, menjemur ikan, menjemur garam, menjemur ikan yang digaramin, atau untuk menjemur orang sampai pingsan. Dampak dari panasnya matahari juga sering membuat kita berkeringat dan juga merasa kehausan. Dampak ini dimanfaatkan sebagian orang untuk mengais rejeki, salah satunya berjualan es dawet. Dawet. Darah rawat anjing. Darawat anjing dawet. Darawat anjing dawet anjing. Kasar amat. Matahari sebenarnya adalah sebuah gas raksasa yang tersusun dari zat bernama hidrogen. Gas-gas hidrogen dari semua arah akan berkumpul di satu tempat yang sama karena adanya tarikan gravitasi. Nah, di saat yang sama, ketika tarikan gravitasi semakin kuat ke arah pusat gravitasi, di sana terjadi peningkatan temperatur dan tekanan. Saking kuatnya tekanan dan temperatur pada daerah pusat gravitasi, maka terjadilah sebuah reaksi yang disebut dengan reaksi fusi. Reaksi fusi ini membuat seluruh zat hidrogen menyatu dan berubah menjadi zat yang baru, yang bernama helium. Reaksi fusi ini menjadi bahan bakar utama matahari, karena proses reaksi fusi memberikan energi yang lebih besar dan lebih banyak daripada yang dibutuhkan. Reaksi fusi matahari hanya terjadi di wilayah sekitar 1/5 atau setengah radiusnya. Tapi dengan temperatur yang mencapai 15 juta derajat Celcius menjadikan reaksi fusi ini menjadi bahan bakar utama matahari. Itulah yang membuat matahari menjadi sangat panas sampai terasa ke penghuni Bikini Bottom. Lantas, kenapa matahari terlihat bulat, Bang? Tahu dari mana kalau matahari bulat? Tahu dong, Bang. Kemarin Ane udah liatin 2 jam dan bentuk matahari bulat. Jangan cuma diliatin, dia nggak akan tahu. Mending lu samperin, tanya, terus ajak kenalan. Ngomongin apa sih, bangsat? Kasar amat.
Matahari dapat bertahan bulat seperti bola karena adanya pertandingan antara tekanan gravitasi melawan tekanan radiasi. Akibat pertandingan tersebut, maka matahari berbentuk bola yang tampak tetap. Ketika proses pertandingan tersebut terjadi, pengangkutan energi mengalami perubahan dan ada satu wilayah di mana energi yang dipancarkan sebagai radiasi dan reaksi tidak dominan. Semakin jauh dari inti, proses reaksi semakin tidak dominan. Setelah pengangkutan energi melalui radiasi, kemudian energi diangkut secara konveksi. Sampai pada suatu wilayah ketika proses konveksi berakhir, energi dilepaskan lagi sebagai radiasi pada panjang gelombang tampak. Pada temperatur sekitar 6000 derajat Celcius, wilayah itu disebut sebagai atmosfer matahari. Dan kita dapat menyerap matahari sebagai bola gas pada panjang gelombang tampak. Ngerti kagak lu? Otaknya di-upgrade dulu dong. Udah dulu ya? Mau kemana, Bang? Mau upgrade otak dulu. Terima kasih.